Cerita berawal dari sebuah keluarga kecil sedang berkemah di tengah hutan dan menyalakan api unggun di malam hari, ketika Jack sedang bermain dengan anaknya bernama Charlie untuk menikmati malam berkemah, tiba-tiba ada sebuah jet melintas di atas mereka dan dengan tiba-tiba jet tersebut meledak dan jatuh di sekitar tempat mereka berkemah. Kemudian Jack pun bergegas menuju tempat jatuhnya jet tersebut. Ketika hendak sampai di lokasi kejadian, Jack dikagetkan ada seseorang berdiri di tengah jalan, lalu Jack turun dari mobilnya. Ternyata seseorang tersebut adalah Kapten Irons, dia adalah anggota Angkatan Udara Amerika. Kemudian Kapten Irons menjelaskan jetnya tabrakan, kemudian Jack bertanya bertabrakan dengan apa, lalu mereka mencari apa yang bertabrakan dengan Kapten Irons. Singkat cerita ternyata yang bertabrakan dengan Kapten Irons adalah pesawat luar angkasa. Saat Kapten Irons mendekati pesawat UFO tersebut keluarlah sebuah benda berbentuk seperti bola mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba bola tersebut mendekati Jack dan pesawat UFO meledak sehingga Kapten Irons terpental. Akan tetapi, Jack malah seperti menerima kekuatan misterius. Diceritakan 10 tahun kemudian Jack hidup menyendiri, dan Charlie pun sudah beranjak remaja. Charlie pun mendatangi ayahnya yang tinggal di tengah hutan. Ketika malam hari saat Charlie sedang bermain dengan ayahnya, tiba-tiba ayahnya ditelepon oleh bosnya. Charlie pun sedikit marah dan kecewa karena ayahnya tidak pernah ada waktu untuknya. Charlie pun menelpon ibunya untuk menjemputnya pulang. Ayahnya pun meninggalkan Charlie. Ternyata Charlie tidak menelpon ibunya, tapi menelpon teman-temannya. Setibanya di rumah ayah Charlie, teman-temannya melihat-lihat isi rumah ayah Charlie. Ketika Charlie sedang berbicara dengan temannya, dia tidak sengaja menyenggol sebuah gantungan bola-bola kecil di atas meja ayahnya. Tiba-tiba lemari di belakang Charlie tergeser, dan rupanya di dalamnya ada ruang rahasia milik ayahnya. Lalu mereka memasuki ruang rahasia milik ayah Charlie. Ketika masuk mereka melihat tombol merah lalu salah satu teman Charlie menekannya. Ternyata itu adalah sebuah lift. Lift tersebut pun turun dengan cepat. Sesampainya mereka di ruang bawah tanah mereka menemukan markas besar. Dalam markas tersebut banyak sekali senjata, mereka pun bermain-main dengan senjata yang ada di dalam markas ayah Charlie. Dengan tak sengaja mereka mengambil sebuah kunci, dan dengan cepatnya sebuah mobil menuju arah mereka. Mereka pun pergi menggunakan mobil tersebut. Singkat cerita saat mereka mau kembali, tiba-tiba sebuah polisi mengejarnya karena kecepatan mereka berkendara melebihi batas. Tetapi polisi tidak dapat menangkapnya. Sesampainya di markas ayah Charlie mereka berlatih menggunakan alat dan senjata di markas tersebut. Secara tiba-tiba komplotan penjahat yang dipimpin oleh Kapten Irons mendatangi rumah ayah Charlie untuk merebut kekuatan ayah Charlie. Mereka pun menemukan ruang rahasia milik ayah Charlie dan menuju markas ayah Charlie. Charlie dan teman-temannya pun mengetahui yang datang ada para militer. Mereka pun berusaha untuk melarikan diri dan keluar dari markas ayah Charlie. Saat mereka berlari meninggalkan markas ayah Charlie, Charlie melihat sebuah bola kecil berwarna hitam memancarkan cahaya. Ia pun mengambil bola tersebut. Saat Charlie memegang bola tersebut, ia seperti bisa melihat masa depan dan apa yang akan terjadi. Singkat cerita, salah satu teman Charlie ditangkap oleh penjahat tersebut. Penjahat itu pun mengancam Charlie jika tidak mau memberikan bola hitam itu maka temannya akan dibunuh. Charlie dan teman-temannya pun diam-diam mengambil senjata-senjata super di markas ayah Charlie. Teman Charlie pun dapat menculik salah satu dari penjahat tadi. Akhirnya Charlie memberikan bola hitam tersebut agar temannya dibebaskan. Setelah temannya bebas dan Charlie memberikan bola tersebut, ternyata bola itu palsu. Charlie dan rekan-rekannya melarikan diri. Saat mereka sedang berusaha melarikan diri, mereka dilempari bom oleh penjahat. Bom itu pun meledak, menyebabkan Charlie dan semua rekannya terpental jatuh, dan bola hitam yang asli lepas dari genggaman Charlie, menggelinding menuju arah penjahat tadi. Salah satu penjahat tadi menangkap bola tersebut, dan seketika itu pula Charlie dan semua temannya mengeluarkan kekuatan mereka untuk merebut kembali bola hitam tadi.
Charlie dan semua temannya menyerang penjahat tadi dan bola hitam itu pun jatuh ke lantai. Dan seketika teman Charlie mengambil bola tersebut, akan tetapi, ketika bola sudah di tangan teman Charlie, salah satu penjahat ada yang menghalaunya. Tapi teman Charlie bisa mengatasinya dan melemparkan bola itu pada Charlie. Charlie pun mencoba membawa bola itu pergi. Tapi saat hendak memasuki lift, Charlie dan semua temannya dihadang Kapten Irons. Rekan-rekan Charlie pun ditangkap penjahat tersebut, dan Charlie masih tetap tidak mau menyerahkan bola hitam tersebut. Singkat cerita, ayah Charlie datang dan menyerang semua penjahat tadi untuk menyelamatkan Charlie dan teman-temannya. Setelah berhasil menyelamatkan Charlie dan teman-temannya, senjata super milik ayah Charlie pun telas habis dayanya. Saat hendak mengisi daya, ketua penjahat tadi dengan menggunakan tas pinggang milik ayah Charlie, menyerang ayah Charlie. Ayah Charlie pun terluka parah dan tak bisa membalas serangan tadi. Kemudian ketua penjahat tadi akan membunuh ayah Charlie jika tidak diberitahu letak bola hitam tadi. Salah satu teman Charlie pun memberitahunya, dan diajaklah oleh ketua penjahat tersebut untuk mengambil bola hitam itu. Singkat cerita, Charlie dan ayahnya beserta teman-temannya berhasil keluar dari markas ayah Charlie dan menuju sekolah Charlie untuk mengejar ketua penjahat tadi. Dan ternyata bola hitam itu disimpan oleh Charlie dan diberikan pada teman Charlie. Teman Charlie itu pun berlari membawa pergi bola hitam tersebut. Singkat cerita, teman Charlie memberikan bola itu pada ayah Charlie, dan ayah Charlie pun mendapatkan kekuatannya kembali. Ayah Charlie pun dapat mengalahkan penjahat tersebut, dan film pun berakhir.